Halo semua, kali ini Bilhanet mau testing sebuah router atau sekaligus juga sebuah ONT, Xpon ya, bisa Gpon dan Epon dari GG Selling. Untuk serinya adalah G670L Xpon. Ini merupakan Xpon Plus, artinya bisa digunakan menggunakan OLT, Epon maupun Gpon dari port fiber optiknya atau port PON-nya. Ini yang warna biru ya, SCUPC, bisa juga dimanfaatkan sebagai router WAN melalui jalur LAN. Di port LAN nomor 1 dijadikan sebagai port WAN atau sumber internet. Artinya ini bisa langsung dari LAN atau melewati media converter HTB 3100, bisa juga menggunakan OLT. Dan buat teman-teman yang membutuhkan router baru yang sudah dual band dan juga port LAN-nya ini sudah full gigabit, mungkin produk ini bisa masuk ke daftar rekomendasi ya. Ini dari GG Selling. Ini merupakan produk baru semua, artinya tidak cuma casingnya saja, jadi di dalamnya mesinnya itu juga baru. Jadi bukan bekas yang dimasukkan ke casing baru, tapi memang boardnya itu baru. Dan untuk garansinya juga ini dari deskripsi produknya itu kita dikasih garansi selama 6 bulan. Untuk tampilannya seperti ini mirip seperti Cina Mobile yang GM630. Dan di video ini nanti saya coba setting GG Selling G670L ini dengan dua mode. Mode rumahannya nanti PPPoE dan mode keduanya itu SSID kedua itu saya setting sebagai jalur hotspot karena itu dua mode yang paling banyak digunakan. Dan nanti kita testing apakah bengong atau tidak, bisa connect atau tidak, baik dari port LAN ataupun nanti dites juga melalui port PON atau dari OLT. Jadi sekarang saya ke proses penyetingannya saja. Saya nyalakan dulu ya. Ini sudah menyala untuk WiFi-nya. Sekarang kita beralih ke layar komputer. Ini di komputer sudah saya hubungkan ke SSID bawaannya G67L yang 5G ya. Jadi bisa menggunakan yang 2,4 GHz, bisa juga yang 5,8 GHz. Kemudian buka IP web manajemennya 192.168.1.1. Tampilannya seperti ini ya. Sama saja seperti produk GG Selling yang lain. Untuk username-nya juga sama, super admin, dan passwordnya GG Selling is the best. Nah, seperti ini untuk statusnya G670L Xpon. Hardware-nya seperti ini dan bootloader versinya seperti ini. Untuk proses penyetingan bisa kita atur dulu saja ke network. Jadi sebenarnya untuk prosesnya itu ke administration system, kemudian PON mode switch kita atur dulu mau pakai OLT atau mau pakai LAN. Nah seperti ini. Tapi kalau ini kita klik submit, ini nanti akan reboot, jadi memperlama ya prosesnya ya. Nah, untuk mempercepat biar menghindari reboot atau restart ONT-nya, kita setting dulu saja WAN-nya ke network. Kemudian di WAN di sini untuk yang pertama PPPoE, create WAN connection ya. Di sini juga sudah ada default VLAN untuk keperluan remote dari server. Ketika ini belum disetting apapun sudah bisa di remote dari server. Kemudian untuk port bindingnya ini sudah gigabit semua, misalnya di LAN 1 dan SSID 1 untuk PPPoE-nya, bisa juga untuk SSID 1 dan SSID 5 ya, ini untuk yang 5,8 GHz. Nah, kemudian di DHCP server tentunya enable ya, servisnya internet. Karena di Mikrotik saya tidak menggunakan VLAN, jadi ini saya pilih Antik. Kemudian username-nya ini sesuai secret yang teman-teman inginkan ya. Saya isikan buat contoh saja. Yang lain dibiarkan, kemudian di create. Nah, ini sudah jadi ya. Create one connection lagi. Untuk tipenya bridge.
Di sini misalnya LAN 2, LAN 3, LAN 4, SSID 2 dan SSID 6 ya. Ini yang untuk 2,4, yang ini untuk 5,8 GHz-nya. Service list-nya other, kemudian VLAN-nya karena saya juga tidak menggunakan VLAN untuk jalur hotspot, jadi saya untick, create. Nah, ini sudah selesai, langsung setting ke WLAN radio 2,4 GHz-nya ya. Di sini bisa teman-teman atur ke 20 MHz, channelnya bisa disesuaikan sesuai keinginan ya, silahkan. Kemudian di submit, ini biasanya akan disconnect ya. Nah, kemudian ke SSID setting. Di SSID 1 ini yang 2,4G SSID 1 ini adalah sinyal untuk rumahannya. Saya contohkan misalnya ini, saya biarkan saja ya, biar nanti tidak disconnect. Kemudian di security untuk membuat password atau mengubah sandinya, saya buat saja di SSID 2 ini yang untuk voucheran. SSID enable-nya diaktifkan, ini misalnya hotspot, buat contoh saja, submit. Kemudian ke security di SSID 2 ini open system karena nanti menggunakan kode voucher, submit. Kemudian ke WLAN radio yang 5G, di sini bisa diatur bandwidth-nya 40 MHz saja ya, biar tidak terlalu interferensi. Channelnya ini sudah, modenya sudah yang Indonesia, jadi bisa di auto saja. Dengan country atau region yang United Kingdom, channelnya ini sudah bisa dipilih auto saja. Kemudian kita submit. Lanjut ke SSID setting, ini SSID 5 adalah sinyal WiFi 5G yang pertama yang untuk rumahan. Jadi silakan teman-teman bisa diatur juga namanya, bisa juga disamakan namanya dengan yang di 2,4 GHz-nya. Saya atur saja yang SSID 6. Saya enable, ini adalah hotspot 5G, submit. Kemudian ke security saya atur yang SSID 6-nya ini di open system karena jalurnya untuk voucheran, submit. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan WAN dan juga mengatur WiFi-nya. Sekarang kita atur ke administration, system management, kemudian PON mode switch. Nah, karena di sini saya testing pertama melalui jalur LAN, jadi di sini uplink modenya saya pilih Ethernet uplink. Kemudian di submit, ini akan restart. Jadi saya tunggu sampai nanti menyala ulang. Nah, ini sudah menyala ulang ya. Kemudian saya testing sambungkan kabel LAN yang dari server ya, dari MikroTik. Ini dari switch hub ya, setelah MikroTik masuk ke switch hub, ini saya sambungkan ke LAN 1. Nah, ini untuk LED LAN sudah berkedip. Internet juga langsung menyala ya. Ini sudah menyala internetnya. Artinya seharusnya ini sudah dial PPPoE. Jadi sekarang kita coba testing WiFi-nya, baik yang rumahan atau PPPoE ataupun yang hotspot voucheran, ini sudah bisa terhubung atau belum. Kita beralih lagi ke layar komputer saja untuk testingnya. Nah, sekarang untuk komputer sudah terhubung ke yang 2,4G. Ini berarti yang PPPoE ya. Coba sudah bisa membuka internet atau belum? Nah, ini sudah bisa ya. Kemudian coba yang 5G-nya. Yang 5G juga sudah bisa membuka internet. Artinya untuk jalur LAN dan PPPoE itu modenya sudah bisa dial ke internet atau ke MikroTik. Kemudian saya coba ke yang hotspot ya. Di sini yang hotspot 2G dulu. Ini sudah connected dan tidak membuka login page. Kemungkinan karena komputer saya sudah kondisinya login. Nah, ini sudah kondisinya login dan bisa disimpulkan ini sudah bisa mengakses internet ya. Dicoba saja ya, sudah bisa mengakses internet untuk jalur hotspotnya. Saya coba logout,
Kemudian saya sambungkan ke yang hotspot 5G-nya. Ini juga jalur voucheran ya. Nah, ini secara otomatis membuka login page. Artinya kita sudah berhasil menyeting dua mode di G670L melalui port LAN 1. Jadi ini tidak menggunakan OLT ya, tanpa OLT. Ini saya contohkan untuk login dan sudah berhasil. Jadi untuk jalur LAN ini aman. Sekarang kita coba hapus active connection ya, nanti bengong atau enggak. Nah, ini di PPP active user G670L sedang aktif. Saya coba remove sambil nanti dilihat di bagian log ya, di bawah sini. Saya klik remove, terminating disconnected, dan langsung connect ulang. Jadi untuk remove active connection aman, tidak bengong. Kemudian saya testing juga untuk memutuskan kabelnya. Nanti setelah beberapa saat disambungkan lagi, itu bisa langsung dial atau enggak. Nah, sekarang saya coba putuskan kabelnya ya, atau dicabut kabelannya. Dicontohkan kabelnya terputus dari server. Ini LAN sudah mati dan internet juga sudah mati. Artinya sudah disconnect. Kemudian saya sambungkan lagi untuk kabelnya, ini nanti langsung connect dan bisa dial ke internet atau enggak. Nah, ini untuk LAN langsung menyala. Internet juga langsung aktif atau LED internetnya nyala. Ini artinya G670L ini bisa langsung dial PPPoE ke Mikrotik dan sudah terhubung ke internet lagi. Dan ini berarti tidak bengong ya. Kemudian saya coba testing ini untuk mode OLT. Jadi saya cabut dulu untuk LAN-nya. Kemudian saya pasangkan kabel fiber optik yang dari ODP ya, masuk ke port FO-nya. Jadi ini posisi sekarang masih mode Ethernet uplink. Dan di sini untuk loss sudah mati tapi PON belum menyala karena ini modenya masih Ethernet. Kalau sudah diganti ke PON mode, ini PON-nya nanti akan otomatis menyala kalau redamannya ini optimal. Jadi sekarang saya setting lagi untuk G670L-nya untuk uplink diganti ke PON mode. Untuk pengaturan network dan Wi-Fi-nya itu tidak perlu diubah-ubah lagi. Kita cukup ganti modenya saja di administration, kemudian sistem management, kemudian PON mode suite. Nah, di bagian uplink mode ini cukup diganti ke PON uplink. Di sini juga ada pilihan auto, jadi bisa deteksi otomatis atau sinkron otomatis ke OLT-nya, baik OLT GPON ataupun EPON. Tapi biar lebih cepat ya sinkronnya, PON modenya pilih saja sesuai dengan tipe OLT yang teman-teman gunakan. Karena saya menggunakan EPON, jadi di sini PON modenya saya pilih EPON. Kemudian di submit, ini juga akan restart dulu. Nah, ini sudah selesai restart, sudah terhubung ke yang 2,4G. Coba cek di status, ini minta login lagi ya. Di bagian network information, PPPoE sudah terhubung. Ini ya. Sudah mendapatkan IP dari server, berarti sudah terhubung ke internet atau ke Mikrotik. Ya, ini sudah bisa terhubung ke Mikrotik. Coba testing yang hotspot saja. Hotspot juga sudah connect, ini sudah keadaan login. Coba logout dulu. Kemudian testing ke hotspot yang 5G-nya 5,8 GHz ya. Ini sudah bisa otomatis membuka login page. Jadi baik melalui LAN ataupun menggunakan OLT, ini sama-sama aman, lancar ya untuk koneksinya. Kemudian saya coba remote management ya. Ini IP yang didapat dari server atau dari Mikrotiknya. Ini untuk di remote ketika sudah dipasang ke rumah klien dan kita mau meremote dari rumah, ini menggunakan IP yang didapatkan dari servernya. Ini nanti sudah bisa aktif atau belum, kita tes dulu. Saya logout dulu ini ya. Jadi saya hubungkan dulu ke yang PPPoE. Kemudian ini di logout dulu, sudah logout.
saya hubungkan ke SSID atau WiFi di luar GG-Selling-nya. Ini WiFi dari Mikrotik-nya langsung. Kemudian saya akses IP yang dari server ya. Yang ini coba dikunjungi dan sudah bisa masuk. Artinya ini sudah bisa di remote. Kemudian kita coba testing untuk dihapus ya, hapus active connection di jalur OLT. Ini nanti G670L ini akan bengong atau enggak. Di sini active user G670, saya klik remove. Di sini sudah terminating, disconnect, dan langsung connect ulang. Jadi artinya untuk hapus active connection aman, tidak bengong. Coba diasumsikan putus kabel fiber optiknya ya, nanti bengong atau enggak. Ini posisi internet sedang menyala dan kabel juga terhubung ya. Saya coba copot. Nah, untuk loss sudah berkedip merah dan internetnya mati. Coba dipasang lagi ya, nanti bisa langsung dial ke PPPoE atau enggak. Lampu loss langsung mati, kemudian PON langsung menyala beberapa detik ya, tadi sekitar 5 detik. Internet juga langsung menyala, jadi artinya ini tidak bengong ya. Untuk dicabut colok atau diasumsikan, dicontohkan kabel fiber optiknya terputus dan disambung lagi, ini untuk G670 ini aman, tidak bengong. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk review dari produk barunya GG-Selling G670L yang sudah dual band Wi-Fi-nya dan casing dan juga mesinnya itu baru. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi router dual band baru yang sudah Xpon Plus. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.